Selamat malam Pak Nasor. Iya, nggak kedengeran Pak suaranya. Pak Nasor, halo. Kedengaran jelas-jelas. Bisa kok enggak ya? Benar. Di kita di sini jelas. Aduh, di saya kok enggak ya? Di Pak Miki, oke ya. Jelas suaranya. Ya kalau suaranya Pak Nasor coba Pak. Iya, di saya kok nggak kedengeran ya? Suara saya kedengaran nggak, Lita? Dengar Pak Mika. Ini Pak Iya, Miki. dengar. Kita dengar kok. Iya, oke baik. Boleh dibuka Mbak Lita? Oke baik. Kita langsung online nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Miki selaku founder HR Wikipedia Indonesia. Terima kasih Coach Prim, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang pada malam hari ini kita akan belajar bersama sekaligus beramal untuk Panti Asuhan Muhammadiyah Yubilis Resman. Nah, malam hari ini kita akan mengupgrade diri kita. Kita akan belajar banyak hal bersama Coach Prim, beliau seorang dosen dan juga seorang coach, merupakan sudah berhasil mendapatkan sertifikat Human Resource Professional dari Universitas Katolik Atmajaya, CPC Coach dari Coaching Indonesia Academy, Professional Human Capital Management dari Bizani Human Capital Consulting. Nah, tidak usah berlama-lama, mari kita langsung bersama Coach Prim untuk belajar bersama. Kepada Coach Prim, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lita atas pembukaannya. Selamat malam teman-teman semua. Semoga dalam sehat selalu malam ini. Saya mohon izin untuk share screen teman-teman semua. Terima kasih untuk yang sudah open cam. Kalau seandainya bisa open cam dipersilahkan. Kalau seandainya tidak bisa pun tidak masalah. Oke, kita akan membahas tentang strategi memproyeksikan masa depan dengan setup mindset. Karena kalau misalnya biasanya orang-orang yang ingin memproyeksikan masa depan minimal setup mindset-nya dulu nih. Setelah mindset-nya bagus, baru bisa diimplementasikan hal-hal yang ingin dilakukan. Dan peran coaching dan mentoring untuk memproyeksikan masa depan sangat signifikan, sangat benar-benar berarti dan memang ini sangat dibutuhkan bagi karyawan kita. Oke, saya lanjut. Oke, saya mohon izin Bapak Ibu semua, saya ingin berbagi ilmu pengetahuan kurang lebih 60 menit. Kenapa saya ingin berbagi pengetahuan? Karena saya pernah membaca suatu tulisan nih yang membuat saya semangat untuk berbagi ilmu pengetahuan sampai malam ini. Jadi yang pernah saya baca adalah hidup lebih bermanfaat jika saling berbagi ilmu dan pengalaman. Saya mohon izin Bapak Ibu semua untuk berbagi pengalaman. Di sini saya tidak sedang menggurui Bapak Ibu semua, namun saya ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan apa yang saya miliki. Saya ingin berbagi pada Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat. Baik, yang pertama kita berbicara NLP. NLP mungkin pernah kita dengar atau memang sudah pernah kita pelajari nih, karena memang saya dulu pernah belajar NLP juga, kurang lebihnya saya memahami tentang NLP ini. Jadi kalau seandainya kita bicara NLP, jadi kita harus tahu nih, menyusun padanan kata untuk mengatur pikiran kita. Jadi NLP ini ada lagi yang ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi NLP ini adalah singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Jadi bicaranya tentang saraf, bicaranya tentang bahasa, bicaranya tentang programming. Jadi pada umumnya kalau seandainya kita berbicara NLP, kita mengatur pikiran kita. Mungkin yang tadinya kita sering berpikiran negatif, kita rubah menjadi hal yang positif di pikiran kita. Supaya kenapa? Supaya kehidupan kita akan lebih baik dari hari kemarin. Dan kita coba memprogram ulang nih mindset kita. Karena kalau mindset ini tidak diprogram ulang,
pada umumnya setiap ada masalah, kita takut menghadapinya. Atau saat kita mendapatkan masalah, kita stuck, nggak bisa maju. Gitu. Karena memang dari mindset kita masih melihat masalah itu suatu yang wah banget. Tapi seharusnya kita bisa melihat masalah dari beberapa sisi. Kalau bisa masalah itu kita jadikan sahabat kita supaya seandainya dia datang, kita welcome dan kita bisa mengatasinya. Baik, lanjut. Jadi contohnya, kalau seandainya kita berbicara NLP, atau kita mau set up mindset kita nih, biasanya ada kata susah. Kalau pimpinan kita memberikan tugas, misalkan ini tanggal 28, presensi harus segera dikelarkan karena tanggal 30 karyawan akan gajian. Kita bilang, wah susah banget, waktunya 2 hari. Gitu. Hati kita akan defense. Hati kita akan bilang, pasti nggak bisa. Gitu. Karena kenapa? Kita sudah mengucapkan dalam hati susah. Coba kalau seandainya hal tersebut kita ganti katanya, susah jadi tantangan. Pastinya diri kita akan dengan senang hati, dengan secara ikhlas menerima pekerjaan yang diberikan pimpinan kita. Walaupun terasa susah, tapi kita bisa melewati dengan apa? Dengan damai, dengan hati senang. Nggak ada lagi kata susah, nggak ada lagi hambatan, nggak ada lagi ketidakikhlasan dalam hati kita. Karena memang kata susah itu udah kita ganti di mindset kita menjadi suatu tantangan. Jadi kata susah ini kita harus ganti supaya memang diri kita bisa terbuka dan memang kita bisa menjalani dengan lancar. Lalu pengetahuan apa lagi nih kira-kira reframing gitu. Reframing adalah metode ya, suatu metode yang membantu seseorang melihat sebuah keadaan dengan cara berbeda pastinya, misalkan dari hal yang negatif menjadi hal yang positif. Sudut pandangnya kita rubah. Kita bingkai ulang tuh suatu peristiwa supaya hal negatif itu tidak membuat kita berhenti. Kalau seandainya kita melihat itu hal negatif, pastinya kita mungkin tidak mau move on atau memang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dengan kita punya ilmu reframing ini, kita bisa bermain kata-kata untuk merubah situasi yang ada. Contohnya, reframing itu susah kita ganti jadi kata tantangan. Lelah menjadi rasa semangat. Tidak bisa. Bisa kita bilang, ini hal baru. Ah, malas banget nih, besok udah kerja lagi. Ya, kita harus coba. Gitu. Udah deh, selesaiin tugasnya besok aja. Tapi kita bisa ganti kan lebih cepat, kayaknya lebih baik nih. Kalau seandainya bisa lebih cepat, mungkin saya pulang lebih cepat. Gitu. Lalu, wah gagal terus nih kerjaan. Nggak gol-gol. Kita bilang pasti bisa. Kalau saat kita interview, kita nggak terima-terima, kita bilang mundurlah jadi kandidat. Coba kita ganti dan coba, siapa tahu terpilih. Jadi ini adalah contoh-contoh reframing yang mungkin tidak kita sadari ya, setiap harinya mungkin pernah kita ucapkan, kita lakukan, tapi mungkin saat ini kita sudah tahu ternyata reframing ini penting banget. Saat hal-hal yang negatif, yang menurut kita negatif, yang nggak bisa kita rubah menjadi hal positif atau yang bisa kita lakukan, otomatis diri kita akan terbuka. Otomatis diri kita akan menjadi semangat. Otomatis diri kita akan menjadi ikhlas. Kalau masih ada kata wiyah, kalau masih ada kata wah, kalau masih ada kata aduh, kalau masih ada kata susah, mungkin kita akan bisa lalui, tapi akan terseok-seok. Mungkin kita akan bisa lalui, tapi kurang ikhlas dalam hati. Oke, kita juga membahas tentang mental block. Jadi kalau seandainya kita mau bicara proyeksikan masa depan gitu ya, paling enggak reframingnya ada pengetahuan secara global. Terus kita mengetahui juga apa itu mental block dan bagaimana kita bisa menghadapinya. Jadi mental block ini adalah seakan-akan orang itu terhalang untuk berkreativitas, motivasinya juga enggak terlalu tinggi karena memang ada mental block di dalam hati seseorang atau produktivitasnya nggak bisa meningkat tuh.
Ya di situ-situ aja, kalau seandainya kemarin produktivitasnya 40, sekarang mungkin 40. Bisa jadi kalau kemarin 40, sekarang 39. Tapi dengan kita tahu ilmu mental block, setidaknya kita udah tahu nih apa yang harus kita lakukan dalam diri kita supaya kita bisa mencapai goal kita dengan cepat dan tepat. Jadi kalau seandainya kita bilang mental block ini seperti mesin gitu ya. Mesin itu kalau ngalamin konslet pasti kadang-kadang berjalan lambat. Kalau seandainya laptop mengalami korsleting, kadang-kadang laptop itu akan menjadi hang. Begitu juga kurang lebih dengan kondisi mental block dalam diri kita. Mental block ini pastinya hambatan psikologis yang memang murni, natural, ada di dalam diri seseorang. Kira-kira bisa nggak nih kita merubah mental block ini atau melewati mental block? Bisa, selama kita tahu ilmunya. Selama kita memang seperti, kita udah bisa reframing nih, pasti mental blocknya hilang. Tapi sebelum kita bisa reframing, mungkin mental blocknya masih ada. Kita merasa terkurung gitu, nggak bisa berbuat apa-apa, dan nggak bisa move on, nggak bisa melangkah. Kalau seandainya sekarang kita ada di titik 0, kita mau ke titik 5, bicara masa depan, karena ada mental block, mungkin itu akan membutuhkan waktu yang lama. Bisa jadi kita hanya di titik 0, bisa jadi di titik 1, nggak mau ke titik 2, karena mental block di dalam diri kita masih ada. Lalu kita juga ngebahas tentang grow mindset dan fix mindset. Jadi kalau misalnya kita pernah dengar ada grow mindset, ada fix mindset, pastinya setiap orang menginginkan kategori grow. Kenapa? Growth ini pastinya orang tersebut bisa maju, cepat suksesnya, sebagai inspirasi. Tapi kalau fix mindset ini kan kita merasa kalau ada karyawan yang lebih bagus daripada kita bilang, wah itu threat, itu ancaman bagi kita. Jangan-jangan nanti posisi kita tergeser nih sama orang itu. Kenapa? Karena kita ada rasa khawatir. Jadi kalau seandainya kita mau memproyeksi masa depan, setidaknya grow mindset-nya ada di dalam diri kita. Fix mindset-nya kalau ada ya kita rubah jadi grow mindset. Kalau seandainya udah grow mindset, fix mindset-nya kita tinggal. Lalu resiliensi. Jadi resiliensi ini suatu hal yang memang sangat penting juga. Semuanya menurut saya penting yang ada di dalam slide ini. Slide ini akan dibagikan oleh Pak Miki nanti untuk semua peserta, semoga bermanfaat. Jadi resiliensi ini ya kemampuan seseorang untuk apa? Mengatasi, melalui supaya orang tersebut bisa kembali lagi setelah mendapatkan kejadian-kejadian yang mungkin kurang diharapkan. Ibaratnya resiliensi ini membantu bola untuk memantul naik dengan cepat. Kalau seandainya kita mempunyai harapan kita tinggi, ternyata nggak tercapai, jatuh kita, down. Kalau seandainya kita punya resiliensi ini, saat kita jatuh, kita bisa bangkit kembali dengan cepat. Jadi resiliensi inilah yang membantu kita bisa bangun lagi setelah jatuh. Kalau seandainya ini nggak ada dalam diri kita saat kita jatuh, mungkin ada rasa trauma. Kalau udah trauma, bicaranya konseling. Kita konseling dulu. Siapa yang bisa mengkonseling? Orang yang punya ilmu pengetahuan tentang psikologi pastinya. Ya pastinya konselor. Kalau seandainya HRD mempunyai ilmu konselor, silakan saja. Tapi kalau seandainya orang itu jatuh, nggak bisa move on, rasa traumanya ada, mau dikonseling, kita nggak ada ilmu konselornya, lebih baik disarankan. Akan lebih baik, lebih bijak lagi orang tersebut kita sarankan untuk berbicara dengan konselor. Kalau udah beres rasa traumanya, dia bisa move on, baru balik ke kita sebagai HRD. Kalau kita punya ilmunya coaching, kita coaching dia supaya dia bisa menggapai goalnya secara cepat dan tepat. Lalu resiliensi ini ya kita harus ada lah dalam diri kita gitu. Karena memang namanya hidup pasti ingin ke atas, tiba-tiba udah di atas jatuh. Saat kita menginginkan karir menjadi supervisor, promosi, ternyata gagal. Misalkan. Ya kita saat nanti dipromosi lagi ya kita harus confidence, percaya diri. Kalau seandainya traumanya masih ada, mungkin kita nggak bakal bisa menghadapi hal-hal tersebut. Jadi resiliensi ini sangat penting teman-teman semua, setidaknya saat kita nanti jatuh di suatu hari nanti, karena kita udah tahu
ya kita bisa bangkit lagi. Karena memang tanpa kita bangkit, pastinya ada rasa trauma yang mendalam, kita nggak bakal berani move on atau memang mengambil peluang-peluang yang ada di kantor kita atau di organisasi kita. Kalau misalnya kita bicara gagal, ya wajar lah kalau gagal. Namanya usaha, kadang lancar, kadang enggak. Tapi yang tidak wajar itu kalau gagalnya berulang-ulang. Saya pernah baca buku, ada rumus people X do sama dengan have. Artinya mendapatkan sesuatu yaitu have. Lalu bergantung dengan siapa people-nya. People-nya itu ya owner-nya, ya kita gitu. Dikali do itu apa? Strategi atau pola kita. Jadi dengan ilmu ini, rumus ini, mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, entah itu di kantor kita, di keluarga kita, di organisasi kita. Lalu cara-cara mengatasi kegagalannya gimana? Kalau seandainya nanti suatu saat gagal, pastinya kita harus tahu cara mengatasinya. Dengan cara kita kenali dulu, kita menganalisa gagalnya karena apa sih? Kalau gagal itu menurut saya adalah akibat. Sebabnya kita harus diagnosa. Ibaratnya kalau seandainya orang sakit, kita perlu diagnosa. Kenapa bisa sakit? Jadi kita kenali dulu nih penyebab kegagalannya. Setelah kita udah tahu penyebab kegagalannya, baru kita bisa belajar dari kegagalan supaya nggak terjatuh lagi di tempat yang sama. Tidak kepleset lagi di lantai yang sama. Kenali dulu kelemahan kita. Tanpa kita tahu kelemahan kita, mungkin kegagalan tersebut ada lagi di depan kita, gagal lagi. Jadi boleh dibuat matriks, kiri kelemahan, kanan kelebihan, kita lihat kelemahan kita perbaiki kelemahan kita, supaya kelemahan itu semakin terminimalisir, lalu kelebihan kita sangat menonjol, dan kita bisa mengatasi kegagalan kita. Ubah cara kerja kita sesuai kebutuhan yang mungkin tadinya sering pulang telat, karena memang manajemen waktunya nggak bagus, dilihat sama atasan ternyata tidak menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, kita ubah cara kerja kita. Dan terakhir, kita kembali pada tujuan semula untuk sukses. Jadi, cara-cara mengatasi kegagalan pada umumnya 5 hal tersebut. Jadi, saya juga pernah baca buku nih. Baca buku, bagus kata-katanya, saya ambil. Kegagalan bersifat sementara. Kalau kegagalan ini bukan akhir segalanya. Kecuali jika memang kita menginginkan demikian. Jadi balik lagi pada mindset kita nih. Ada kata-kata kecuali jika Anda memang menginginkan demikian. Jadi balik lagi pada diri kita. Kepercayaan kita, apakah gagalnya permanen? Apa gagalnya sementara? Gitu. Dan kalau seandainya gagal, kita harus bilang gagal itu bukan akhir dari segalanya. Masih ada cara lain untuk menggapai sukses. Ini adalah gambar kiri dan kanan. Ini kaitan dengan coaching sebenarnya. Jadi kalau gambar kiri ini adalah telur yang menetas menjadi sebuah kehidupan baru. Yang kanan, kalau seandainya telur dipecahkan sama orang lain, pastinya tidak menimbulkan kehidupan baru. Jadi kita bisa lihat nih, jika telur dipecahkan oleh kekuatan luar gitu ya, yang sebelah kanan tuh kehidupannya berakhir. Tapi jika dihancurkan oleh kekuatan dari dalam diri, kehidupan dimulai. Itu yang sebelah kiri. Jadi hal-hal besar ini selalu dimulai dari dalam diri kita, bukan dari orang. Orang itu hanya sebagai, menurut saya, hanya untuk pemacu, pemotivasi. Tapi yang bisa memulai hal-hal besar dari keinginan kita sendiri. Apalah artinya keinginan besar tapi tidak dilakukan dengan ikhlas. Apalah artinya keinginan besar tapi tidak dilakukan dari hal yang terkecil. Ini juga saya ambil dari jendela Johari. Jendela Johari jadi bilang katanya ada kuadran jalan benar, cara salah. Lama banget sampai tujuan. Jalan salah, cara salah, tidak sampai tujuan. Jangan sampai kita kategori jalan salah, cara salah. Tapi ada lagi nih, jalan benar, cara benar, cepat sampai tujuan.
Dan yang terakhir adalah jalan salah, cara benar, lama sampai tujuan. Yang paling ideal, yang paling disukai adalah jalan benar, cara benar, cepat sampai tujuan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga saat kita menghadapi suatu masalah atau tantangan, ya kita dihadapkan dengan 4 kotak ini, tergantunglah diri kita. Mau pilih yang mana untuk menentukan supaya sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Lalu di sini tidak ada pesawat yang mencapai, atau memang tidak ada pesawat yang bisa mencapai tujuannya jika tidak diarahkan. Jadi di sini harus ada apa? Harus ada tujuannya dulu. Setelah itu baru setelah ada tujuannya kita rangkai semuanya supaya kita bisa capai tujuan tersebut dengan cepat. Kalau seandainya kita hidup, kita berkarir, tidak mempunyai tujuan, mungkin ya berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore, yang kita dapatkan hanya sebatas gaji atau kompensasi. Kalau seandainya hidup kita mempunyai tujuan, kita mempunyai tujuan karir, ya minimal 2 tahun kerja di sini, saya jadi staff, setelah itu saya promosi. Pasti kalau seandainya kita punya tujuan, kita akan berkontribusi secara maksimal. Kita akan loyalitas kepada perusahaan. Loyal itu bukan berarti orangnya stay lama di kantor. Orang lama stay di kantor belum tentu loyal. Kenapa? Siapa tahu dia lagi cari kerja, nggak terima kerja di tempat lain. Masih diem aja di tempat kita gitu. Tapi dengan orang loyal berarti dia lama di tempat kita, dan yang paling penting lagi adalah memberikan performa yang terbaik untuk kemajuan perusahaan. Itu kategori loyal. Jadi balik lagi, kalau seandainya kita bekerja, kita udah ada tujuan, pastinya bukan sekedar berangkat pagi, pulang sore, tapi kita memberikan yang terbaik kepada perusahaan. Dengan harapan promosi jabatan akan diberikan kepada kita. Dengan harapan amanat-amanat baru di jabatan baru akan diberikan kepada kita, karena sekeliling kita melihat kita kompeten. Sekeliling kita melihat kita punya kemampuan untuk di jabatan baru tersebut. Oke, ini minat versus komitmen. Jadi kalau seandainya kita bilang saat kita berminat, ya kita melakukan saat keadaan mendukung aja. Tapi kalau seandainya kita komitmen, apapun rintangannya, apapun hambatannya, namanya udah komitmen, pastinya akan ditempuh jalan-jalan yang positif pastinya. Jadi bukan sekedar minat doang, tapi kita harus berkomitmen pada diri kita bahwa mungkin 2 tahun dari sekarang saya akan memperbaiki kekurangan saya dengan memiliki beberapa sertifikasi supaya mendukung karir saya di kemudian hari. Minimal kita pantaskan dulu. Minimal kita pantaskan dulu diri kita untuk menjadi seorang pemimpin. Suatu saat ada promosi jabatan, tidak menutup kemungkinan. Kriterianya udah masuk, kinerjanya dilihat bagus, mungkin kita akan dipilih. Tapi kalau dari dalam diri kita saja belum memantaskan diri untuk menjadi seorang pemimpin, ya mungkin saat nanti ada promosi jabatan, itu bisa jadi kita nggak terpilih. Jadi balik lagi di sini minat versus komitmen. Jadi komitmen itu sangat penting, komitmen pada diri sendiri untuk kita bisa menjadi pemenang dalam hidup ini. Oke, di sini ada kata-kata juga, saya boleh ngambil dari buku juga karena saya sering baca buku dan senang baca buku. Minimal dengan baca buku, pengetahuan saya kemarin 10, saat hari ini saya baca buku, pengetahuan saya jadi 15, nambah 5%. Jadi keuntungan membaca memang benar-benar bermanfaat untuk kehidupan, apalagi sekelas kita, hanya sekelas karyawan yang harus bisa survive dan berencana sukses di organisasi kita. Minimal ada kesadaran dari dalam diri kita untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan diri kita. Di sini kita bisa gantungkan cita-cita kita setinggi langit, lalu jangan lupa setelah kita gantungkan, kita uji batas kemampuan kita. Kira-kira gimana ya, bisa nggak?
Jangan sampai hanya cita-cita doang setinggi langit, tapi kita tidak pernah menguji batas kemampuan kita. Kalau seandainya memang kita sudah menguji batas kemampuan kita, ternyata berhasil, pastinya kita akan raih cita-cita tersebut yang pernah kita gantungkan setinggi langit tersebut. Dan kita pastinya juga harus memanfaatkan potensi-potensi yang terpendam dalam diri kita. Makanya sekarang trennya coaching. Coaching itu bisa menimbulkan atau memang potensi-potensi yang terpendam yang belum pernah keluar dengan sendirinya. Karena seorang coach itu tidak memberikan solusi, coach itu tidak memberikan saran, coach itu memberikan pertanyaan yang powerful, minimal orang tersebut tergugah hatinya mau bergerak. Lalu kalau seandainya kita masuk dalam kategori orang yang usahanya biasa-biasa aja, ya kita nikmatin juga hasilnya biasa-biasa aja. Saya percaya apa yang kita lakukan hari ini luar biasa, suatu saat nanti kita akan tuai hasilnya. Ibaratnya sekarang lagi tanam padi, besok kita panen hasilnya. Jadi usaha itu bukan sekedar hanya biasa-biasa aja, tapi usaha itu harus ekstra, dan motivasi ini harus ada di dalam hati. Motivasi kadang turun, kadang naik. Kalau seandainya naik, semangat banget. Tapi saat turun bagaimana kita bisa tetap harus semangat? Mungkin kita butuh teman atau seseorang yang bisa menjadi supporter hati kita. Karena kita adalah makhluk sosial. Kalau kita punya visi tapi tidak bisa membuatnya jadi kenyataan, ya mungkin kita masuk golongan penghayal saja. Apakah pertanyaannya kita mau masuk dalam golongan penghayal saja? Kalau seandainya tidak, pastinya kita harus merubahnya. Merubahnya dengan cara kita berusaha. Boleh kita bermimpi indah, tapi jangan lupa mimpi itu kita jadikan semangat, motivasi untuk kita bisa realisasikan nantinya dengan cara apa? Berusaha, berdoa, dan kita tinggal tunggu hasilnya. Dan banyak juga saat kita bekerja di suatu posisi, bekerja di dalam suatu perusahaan, udah nyaman ya, nyaman di posisi-posisi tersebut, tapi kita nggak bisa bergerak kemana-mana. Jadi kalau seandainya kita pernah merasakan dalam posisi yang status quo atau status mager, malas gerak, kita harus rubah. Karena nanti kita bahas nih, ada fase-fase sukses. Mungkin gambar kursi goyang ini akan saya kaitkan dengan ini dia, zona nyaman. Kalau kita balik lagi, lihat kursi goyang, orang duduk di sini udah nyaman. Tapi dia nggak bisa kemana-mana tuh. Ya paling dia duduk, dia goyang-goyang doang. Goyang ke belakang, goyang ke depan. Tapi dia posisinya di situ aja, nggak maju-maju. Kita bisa lihat di sini gambarnya. Kita bisa lihat gambarnya. Orang yang ada di kursi goyang tersebut mungkin masuknya kategori zona nyaman, rasa aman dan terkontrol. Bagaimana orang udah ada di zona nyaman mau masuk ke zona yang lebih baik? Setidaknya orang tersebut harus berani melangkah atau melompat. Melompat siapa? Melompat zona takut, masuk ke zona belajar. Setelah dia masuk ke zona belajar, dia akan bisa masuk ke zona bertumbuh. Pada nyatanya mungkin pernah kita alami, kita ada di zona nyaman, ada tawaran di depan yang menurut kita itu challenge, yang mungkin masa depan kita lebih bagus di sana, tapi kita nggak bisa meloncat ke zona belajar tersebut. Karena kita masih melihat zona takut. Kira-kira sukses nggak ya kalau seandainya saya ambil posisi tersebut dan saya meninggalkan posisi sekarang? Balik lagi, percaya dirinya. Kurangnya percaya diri. Kadang-kadang kita bilang juga, ya udahlah, udah di sini aja lah, nggak usah
kemana-mana, sering alasan diri kita. Padahal satu masalahnya, kita takut, kita nggak berani melompat ke zona belajar dari zona takut. Dan kita mudah terpengaruh dengan teman kita mungkin. Kalau nanti kamu pindah ke sana, belum tentu di sana lebih enak dari sini. Jadi kita masuk masih di kategori zona nyaman. Jadi pada umumnya kalau misalnya kita bicara mau sukses, melewati 4 fase tersebut. Yang paling kiri banget, yang benar-benar paling dalam, ada di zona nyaman. Mungkin hari ini pun kita masuk kategori zona nyaman. Yang kedua, zonanya zona takut. Yang ketiga, zonanya zona belajar. Yang keempat, zonanya zona bertumbuh. Kembali lagi kepada teman-teman semua. Apakah mau hanya di zona nyaman atau berani mau ke zona belajar untuk belajar skill baru, menghadapi masalah dan tantangan. Setelah itu masuk zona bertumbuh, bisa mentargetkan goalnya, mimpinya bisa terrealisasi. Kembali lagi pada individu masing-masing. Setidaknya ini hanya pembekalan atau ini hanya basicnya seperti ini. Gambarannya seperti ini. Kembali lagi pada teman-teman semua, kira-kira masih mau nggak ada di zona nyaman atau berani masuk ke zona belajar. Lalu kadang-kadang secara tidak sadar atau memang kita sadar, kita sering menunda pekerjaan. Kita sering menunda pekerjaan. Kenapa? Ya karena satu, kebiasaan mungkin atau habitnya dulu di kantor lama. Ya udahlah, tunda aja lah, kan masih ada hari besok. Atau memang nanti dulu lah, karena memang ada hal yang lain juga mau dikerjakan. Tapi tanpa disadari kalau seandainya habit itu terbawa di kantor kita yang baru, mungkin selamanya kita akan menjadi pribadi yang menunda pekerjaan. Dengan kita menunda pekerjaan, berarti kita sedang menuai setumpuk pekerjaan di hari esok atau di jam nanti. Jadi kalau bisa ada kerjaan, kita segera gerak cepat. Supaya apa? Supaya memang pekerjaan yang sekarang selesai bisa balik lagi ke pekerjaan yang lain. Jadi jangan sampai kita menjadi pribadi yang suka menunda pekerjaan. Kalau bisa kerjain sekarang itu lebih baik. Saya juga pernah baca buku tentang SDM, di situ ada Douglas McGregor, katanya ada tipe X dan tipe Y. Bagaimana nih kalau seandainya kita punya karyawan, kita karyawannya yang di warna merah semua, malas belajar, nggak mau bekerja kalau diperintah atasan, kalau dikasih tanggung jawab menghindar terus, nggak punya ambisi, tidak mempunyai kemampuan untuk mandiri, maunya mengekor aja. Bagaimana kalau seandainya kita mendapatkan karyawan yang seperti ini? Kalau seandainya kita mendapatkan karyawan yang seperti ini, namanya kita HRD, bukan sekedar memberikan punishment menurut saya, tapi di sinilah seninya HRD, kita sebagai HRD, kita sebagai human capital, bisa memberikan pembinaan pada mereka, supaya on track lagi. Disinilah fungsi kita sebagai HRD, bukan sekedar memberikan punishment and reward, tapi kita harus punya ilmu, membina rekan kita yang sudah keluar jalur untuk masuk jalur kembali. Kalau seandainya kita ketemu tipe Y yang warna biru, senangnya bukan main. Kenapa? Karena kita rajin belajar, rajin bekerja, kesadaran dirinya tinggi, saat dikasih tanggung jawab juga ada rasa tanggung jawabnya, berambisi untuk sukses, bisa mampu mengendalikan dirinya sendiri. Udah bagus banget, tipe ideal yang seperti ini. Lalu bagaimana kalau seandainya kita mempunyai tipe karyawan yang biru supaya tidak ke yang merah? Kita memberikan kesempatan orang tersebut untuk berkembang. Dengan kita memberikan kesempatan pada orang yang warna biru ini, pastinya mereka tidak akan downgrade kepada warna merah. Lalu kita masuk ke coaching. Coaching menurut International Coach Federation, coaching itu adalah bentuk kemitraan. Kemitraan
Pada siapa? Pada si kliennya. Kliennya siapa? Si coach. Jadi kita sebagai coach, orang lain yang mau di coaching sebagai coach. Di sini ada kata kunci, bentuk kemitraan, namanya mitra sejajar. Kalau seandainya kita ada di tangga nomor 3 sebagai coach, ya si coach kita ada di tangga nomor 3. Jangan sampai coach kita di tangga nomor 2, kita ada di nomor 3. Gitu. Berarti tidak sejajar. Coaching ini bentuknya kemitraan, berarti tidak ada lagi seorang pimpinan dan bawahan, tidak ada lagi guru dan murid, tidak ada lagi dosen dan mahasiswa, tidak ada lagi atasan dan bawahan pastinya. Jadi kalau seandainya kita dalam perusahaan disuruh mengcoaching orang, kita harus tahu dulu esensinya. Oh iya kan kemitraan, kita sejajar. Ini kita menjadi supervisor, disuruh mengcoaching level staff, ya udah kita sejajarin dulu. Kita harus satu frekuensi dan kita harus bisa building rapport, membangun kedekatan. Setelah kedekatan itu ada, chemistry itu ada, baru kita bisa lanjutkan kemana? Ke coaching plan. Sebelum kita meng-coaching current kita, ada baiknya kita buat dulu, kita sepakati dong. Kira-kira mau coachingnya bahasannya apa sih? Kita tanyakan kepada si coach kita. Dengan kita memiliki coaching plan, coaching kita biasanya terarah. Mungkin 3 kali pertemuan, kita sepakati ya 3 kali pertemuan dalam 3 bulan, misalkan sebulan sekali. Lalu dalam satu pertemuan 60 menit, terus kendala-kendalanya apa aja kita gali dulu di awal. Jadi kita bisa mengkonsepkan secara konseptual dan sistematis dalam bentuk coaching plan tersebut. Coaching ini memprovokasi siapa? Memprovokasi untuk hal negatif si coachnya. Kita provokasi orang tersebut supaya dia berpikir kreatif. Coaching itu tidak mengenal kata memberikan solusi. Kalau solusi, ya mungkin bisa kategorinya mentoring. Atau solusi bisa kategorinya konseling gitu. Atau training gitu. Tapi ini berbeda kalau seandainya kita berbicara coaching. Mohon kita ingat bahwa coaching ini bentuknya kemitraan dengan metodenya metode bertanya kepada si coachnya. Jadi bukan memberitahu. Kalau memberitahu mungkin ke arah consulting, tapi kalau coaching ini kita bertanya kepada si coach kita. Tujuannya untuk memaksimalkan potensi pribadi si coach kita dan untuk supaya dia bisa menemukan sendiri jawabannya dari dalam dirinya. Coaching pastinya bisa membuka potensi kita ya, bisa menemukan jati diri kita, bisa bangkitkan kesadaran si coachnya, maksimalkan daya pikir, optimalkan kinerjanya, pemberdayaan tim, potensi terpendamnya terbuka, manajemen waktunya lebih bagus, melalui pertanyaan yang provokatif dan kreatif. Jadi pertanyaannya bukan sekedar bertanya saja, tapi ada tekniknya. Karena seorang coach itu harus belajar 8 kompetensi menurut ICF. Lalu implementasi coaching. Jadi seorang coach ini perlu diingat sama sekali tidak memberikan saran atau masukan. Seorang coach itu mendampingi si coachnya supaya menimbulkan insight dan menstrukturkan pemikiran mereka supaya misalkan, oh iya saya mau menggapai goal ini, kita tanya terus, kita gali terus supaya kenapa? Supaya dia mendapatkan jawabannya sendiri dari dalam dirinya dan dia bisa mengimplementasikannya. Kadang-kadang namanya manusia punya keinginan goal tapi lupa caranya bagaimana, atau siapa tahu nggak tahu caranya gitu. Disinilah fungsi kita sebagai coach, mendampingi seorang coach untuk mencapai tujuannya. Kalau seandainya kita bicara coaching, fokusnya masa depan, bukan masa lalu. Kalau seandainya kita ada di garis 0, kita bicara masa lalu, berarti tarik minus 5 ke belakang, counseling. Tapi kalau seandainya kita bicara coaching, sekarang ada di titik 0, kita tarik plus 5 ke depan, bicaranya fokus masa depan. Kita coaching fokusnya kepada coachnya, bukan orang lain, bukan masalahnya. Fokus kita di coachnya. Biasanya kalau seandainya kita dapat coaching, inilah
yang harus kita bangun gitu. Minimal ya. Kepercayaannya si coachnya ya harus percayalah, dia kan harus terbuka sama kita. Kepercayaannya kita timbulin dulu nih. Trust-nya harus ada. Setelah trust-nya timbul, pastinya orang itu mau terbuka. Kalau udah terbuka, komunikasinya lancar. Kalau komunikasinya lancar, kemauan untuk berubah atau mendapatkan solusi dari dalam diri si coachnya ada. Lalu tinggal kita lihat, maintain saja komitmen. Beneran ya dia mau merubah hal yang mungkin negatif ke positif, atau memang hal yang memang dia inginkan dia bisa gapai. Dalam proses coaching ini ada baiknya kalau misalnya dalam suatu perusahaan diawali dari orang-orang yang berkualitas dulu. Kenapa? Kalau seandainya kita meng-coaching orang yang kualitasnya kurang bagus atau underperform, si orang yang underperform ini pasti bilang, waduh saya di-coaching, menjadi hukuman. Inilah image coaching di dalam organisasi. Mungkin masih ada yang menganggap coaching itu sebagai hukuman, tapi itu keliru. Justru dengan coaching, orang dipersiapkan menjadi seorang leader. Kalau seandainya kita disuruh meng-coaching, ya udah kita coaching dulu aja orang-orang yang berkualitas. Setelah kita coaching orang berkualitas, kita coaching orang yang kurang berkualitas. Dengan tujuan apa? Supaya orang yang berkualitas ini merasakan bahwa coaching ini bukan suatu hukuman, tapi suatu penghargaan, privilege. Oh iya, yang bagus aja, yang berkinerja bagus aja di coaching. Gitu. Saya juga dapat coaching juga nih. Jadi seperti itu. Kalau seandainya kita meng-coaching dari orang-orang yang kurang berkualitas ke orang yang berkualitas, biasanya yang berkualitas akan berpikir nanti ya hukuman nih. Jadi alangkah lebih baiknya diawali dengan orang-orang yang berkualitas dulu. Kita lanjut. Jadi kalau seandainya kita bicara coaching, sebelum kita merangkai pertanyaan untuk coaching, ada baiknya kita mendengarkan cerita si coachnya. Dari apa yang kita dengarkan, barulah kita merangkai suatu pertanyaan yang bisa menggugah hati si coach. Jadi pertanyaannya bukan sekedar pertanyaan, tapi kita dengerin dulu ceritanya. Kan kalau coaching itu mendengarkan dan bertanya, bukan sekedar bertanya. Kalau bertanya doang, nanti dia bingung, nanyanya tentang apa. Diawali dengan apa saya percakapan coaching ini. Kita dengerin dulu deh orang itu. Kalau seandainya ada ya metodenya, mungkin ada yang grow, ada yang smart, ada yang Vira, kurang lebih hampir sama. Beda-beda, hanya awalannya aja mungkin, tapi semua bagus. Oke, jadi jangan lupa sebelum kita memberikan pertanyaan kepada coach, kita harus mendengarkan dulu apa yang diceritakan coach. Kita dengerin dulu, tapi tolong saat kita mendengarkan, kita jangan hanyut terbawa ceritanya si coach. Dan kita bilang, wah kayaknya saya banget tuh ceritanya. Sedih-sedih juga, kebawa si coachnya. Cerita sedih dari si coach. Jadi udah nggak profesional. Jadi udah nggak ketemu esensi coachingnya nanti kalau seandainya kita baper gitu. Coach itu nggak boleh baper. Mau ceritanya sedih kayak biarin aja. Yang sedih kan coach kita, tapi kita tetap harus ada panduannya atau guidance-nya. Kalau bisa kita jangan terbawa cerita sedih ya. Kalau seandainya kita sedih, pastinya nanti kita akan sedikit berbeda sesi coachingnya gitu. Karena coaching ini kan kita bicaranya masa depan. Kita mendengarkan lalu kita bertanya dengan teknik bertanya yang powerful tersebut. Pertanyaan yang aktif, bukan pertanyaan yang pasif. Lalu awali proses coaching dari karyawan yang berprestasi ya. Lalu kita lanjutkan ke karyawan yang kurang berprestasi. Sebelum kita sesi coaching, ada baiknya kita sosialisasikan dulu tujuannya apa, manfaatnya apa. Kalau seandainya orang udah tahu antara tujuan dan manfaat, mau di coaching juga pasti mau. Tapi kalau tiba-tiba kita kasih surat memo, ya udah besok coaching sama saya. Orang pikirannya pasti, wah di coaching pasti ada nih yang salah dalam diri kita gitu. Tapi dengan kita bisa mensosialisasikan tujuan dan manfaatnya, setidaknya meminimalisir pikiran-pikiran negatif yang ada di dalam diri si coach tersebut. Lalu kunci keberhasilan coaching itu terletak pada pertanyaan yang bisa memunculkan opsi bagi coach. Jadi kalau seandainya kita menjadi coach, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kita lah yang menentukan
kira-kira si coachnya nih bisa nggak gitu. Kira-kira si coachnya bisa nggak memunculkan ide-ide kreatif atau memang terprovokasi dari pertanyaan kita. Kalau pertanyaannya memang aktif dan membuat orang tersebut ya bisa berpikir kreatif, itu bagus. Karena disinilah tugas kita mendampingi mereka. Bukan memberikan solusi, bukan memberikan saran. Menjadi seorang coach ada baiknya building rapport. Kenapa? Membangun kedekatan. Kalau dari awalnya nggak dekat, orang itu boro-boro mau cerita apa adanya sama kita. Kalau seandainya ceritanya udah dari awalnya udah nggak valid, nggak signifikan, pasti sesi coachingnya nggak bermanfaat atau tidak menimbulkan insight yang bermakna bagi si coachingnya. Lalu esensinya hubungan coaching dibangun atas landasan kemitraan saling menghormati dan mempercayai. Kalau seandainya kita nggak menghormati, kita nggak mempercayai, pastinya si coachnya nggak bakal mau terbuka sama kita, nggak bakal mau cerita. Dia ogah-ogahan cerita sama kita. Kalau seandainya cerita, mungkin bisa jadi ceritanya cerita fiktif. Kita hormati dia dan kita mempercayai. Sebelum kita coaching, kita bilang, sesi coaching ini sifatnya rahasia, konfidensial, tidak akan dipublikasikan kemanapun, hanya coach dan coach yang tahu. Jadi kamu jangan khawatir, sesi coaching ini tidak mungkin orang tahu. Di situ kita mantepin tuh dari awal. Supaya kenapa? Kalau di situ kita udah mantepin, orang pasti ngerasa aman, safety. Oh ya, cerita rahasia saya nggak mungkin orang lain tahu. Tapi kalau dari awalnya kita nggak ngomong gitu, orang akan bertanya-tanya, kira-kira nanti nih orang cerita nggak ya, Mak? Rekan kerja saya. Kalau rekan kerja saya tahu, saya malu nih. Atau memang rahasia saya jadi terbongkar. Jadi di situ perlu ditekankan seperti itu. Oke, waktunya tinggal sebentar lagi. Coaching membuka kunci potensi seseorang memaksimalkan performanya, kurang lebih seperti itu. Jadi coaching ini membantu mereka untuk belajar. Belajar apa? Belajar untuk berpikir kreatif, bukan mengajarkan. Kalau mengajarkan mungkin kategori training atau mentoring gitu. Tapi kalau coaching ini kita berikan, mereka memberikan balik gitu. Kalau seandainya kita bicara mentoring, kita aktornya gitu, kita berikan pada dia. Kita bicara training, kita aktornya, kita berikan pada dia. Tapi kalau seandainya kita bicara coaching, kita berikan, dia memberikan yang terbaik lagi. Karena kan insight-nya keluar dari dalam diri mereka, bukan dari dalam diri kita. Lalu kita lanjut ke mentor. Oke, mentor sebelah kanan, saya ulangi, mentor sebelah kiri, kanan mentinya. Mentor ini orang yang mengajari, mentinya adalah orang yang sedang diajari. Jadi pastinya kalau misalnya kita bicara mau sukses gitu, paling enggak kita punya guru atau mentor sesuai bidang yang kita sukai atau kita geluti. Lalu program mentoring pastinya kalau misalnya kita bicara mentor dari orang yang berpengalaman pada orang yang kurang berpengalaman, supaya orang berpengalaman ini memiliki kemampuan atau bekal-bekal ilmu supaya bisa sukses seperti orang yang sedang mengajarkan orang tersebut. Itulah fungsinya seorang mentor. Lalu kalau seandainya kita mau cari mentor, carilah mentor yang memang dari segi visi, misi, dan chemistry-nya juga ada. Kalau seandainya dari segi visi, misinya nggak cocok, terus chemistry-nya nggak dapat, nggak bakal mentoring itu berjalan lancar. Kenapa? Kalau seandainya orang mau di-mentoring minimal, chemistry-nya dapat, namanya mentor diajarin kan, kayak kita belajar gitu, kayak kita belajar diajarin supaya kita bisa. Kalau seandainya chemistry-nya juga nggak dapat gitu, wah mentornya misalkan galak banget gitu, tapi kayaknya saya tipe orang yang harus didekati dengan lemah lembut, itu udah nggak bakal ketemu. Jadi kita harus mendapatkan chemistry dari si mentor tersebut. Lalu mentor ini hubungannya ya tetap dibangun atas kepercayaan, hormat, dan hubungan pribadi, sama kayak coaching juga. Tanpa kepercayaan pastinya tidak akan berjalan lancar, dan tanpa kepercayaan pastinya tidak ada keterbukaan dari seorang si mentinya. Gitu. Jadi dalam hal ini menti kembali memutuskan jalan mana nih yang mau diambil gitu. Kalau mentor kan hanya tetap mentor ini ngasih tahu, tapi balik lagi pada mentinya mau diambil jalan yang mana. Tapi kalau misalnya coaching tidak memberi tahu
caranya keluar dari dalam diri si coach dan dia memutuskan ambil jalan yang mana. Oke, di sini ada micro mentoring dan traditional mentoring kurang lebih seperti ini. Jadi kalau seandainya tradisional mungkin lebih jangkanya jangka panjang gitu ya. Semua ini mau micro mentoring, mau traditional mentoring, terserah organisasinya sesuai kebutuhan aja. Kalau seandainya nggak bisa dipukul rata, organisasi saya harus tradisional, organisasi saya harus mikro. Semua itu tergantung kebutuhan saja supaya tepat sasaran. Oke, mungkin saya berterima kasih banyak pada Bapak Ibu semua, teman-teman semua sudah hadir malam hari. Jadi acara ini terselenggara berangkat dari inspirasi. Saya seorang Muslim, saya percaya kalau seandainya suatu hari kita meninggal dunia, amalannya tetap berjalan terus karena adanya sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih saya ucapkan. Saya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, ada transfer knowledge yang kurang pas. Mohon maaf. Di sini saya ingin berbagi ilmu. Semoga ilmu yang saya berikan dapat Bapak Ibu manfaatkan. Bila mana nanti ada acara webinar atau memang ada acara seminar online atau offline, boleh berkabar, boleh minta nomor saya ke Pak Miki, free of charge. Selama saya waktunya memang tepat, karena saya juga seorang pekerja, jadi kalau seandainya waktunya pas lagi ada kosong, saya bisa membantu mengisi, saya akan membantu mengisi acara di kantor Bapak Ibu semua. Terima kasih, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, kata penutupnya, ini menjadi motivasi untuk saya juga. Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus siap menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i. Terima kasih. Selamat malam. Kalau ada yang mau tanya jawab, silakan. Baik, terima kasih sekali Coach Prim. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan belajar bersama dan secara tidak langsung juga ikut beramal, karena semua donasi yang Bapak Ibu transfer kepada rekening itu 100% akan didonasikan kepada Panti Asuhan Muhammadiyah Yuwilis Resman. Terima kasih, semoga amal Bapak Ibu semuanya dibalas Allah Subhanahu wa taala, dibalas Tuhan berupa kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Kemudian Coach Prim, saya akan membacakan pertanyaan dari Bapak Henry Pekanbaru. Bagaimana caranya supaya pada saat kita melakukan coaching ke bawah, kelima, hal yang harus dipersiapkan coach tersebut bisa muncul. Karena beberapa waktu yang lalu, saya melakukan coaching dan untuk 4 hal yang harus ada sama si coach sudah muncul. Namun, hal yang terakhir yaitu terkait komitmen pada proses berjalannya tidak muncul di akhir-akhir. Setelah sebelumnya kita sudah sepakati dan yang kita coaching sudah punya cara sendiri untuk menyelesaikannya. Silakan Coach. Bagaimana tanggapannya? Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Henry. Mohon izin menjawab Pak. Jadi biasanya saat komitmen itu nggak berjalan lancar atau memang tidak terrealisasi. Jadi supaya mencegah ke depannya itu tidak terulang, ada baiknya kita bisa sepakati dalam coaching plan. Coaching plan itu kan biasanya kita tanya tuh agendanya mau apa, nanti setelah acara ini selesai kira-kira apa yang ingin didapatkan di coaching plan-nya kita kunci. Setelah itu 5 hal itu pastinya biasanya pada umumnya akan terlaksana. Kalau seandainya komitmennya nggak terlaksana atau nggak terrealisasi, mungkin kita perlu melakukan pendekatan yang memang bisa lebih menyentuh hati orang tersebut dengan apa? Dengan teknik-teknik bertanya, sesi coachingnya mungkin dalam sesi coachingnya masih ada yang kurang tepat diterima oleh si coachingnya. Makanya dari segi komitmennya memang bisa dikatakan rendah atau memang belum bisa terrealisasi. Namun kalau seandainya 4 hal tersebut udah ada muncul dalam diri coachingnya, tapi dalam hal komitmen belum ada, boleh Pak silakan mungkin bisa diulangi lagi. Maksud tujuan sesi coaching ini apa?
manfaatnya apa. Siapa tahu orang itu lupa, makanya dia nggak bisa komitmen dengan apa yang dia pernah ucapkan. Mungkin seperti itu, Pak Henry. Terima kasih, Coach. Sangat Ya, membantu sekali. ya terima kasih, Pak. Izin saya matikan kamera karena Ya, nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa, Pak. Kalau mau ditanggapi, silakan, Pak. Iya, Coach. Jadi terkait komitmennya ini yang jadi problem kemarin kita itu. Monitoring plan yang sudah kita sepakati juga sudah kita buat. Nah, itu sudah sempat berjalan, tapi di pertengahan itu malah baling dia, malah berubah dia, malah nggak komit dengan apa yang sudah dibuatnya. Itu kemarin yang jadi kendala kita. Oke, kalau boleh tahu, sorry Pak, kalau boleh tahu goalnya apa waktu itu? Udah dikunci dari awal belum Pak goalnya? Kadang-kadang orang itu tidak komitmen karena goalnya belum dikunci dari awal Pak. Nah, jadi case-nya begini Coach. Saya punya training lah kita bilang ya, bawahan yang saat ini sedang on job training megang suatu unit pekerjaan. Nah, jadi dia memang punya satu kendala saat itu waktu kita coaching, dia menyadari bahwasanya kemampuan dia untuk mengatur pekerjaan, suatu pekerjaan itu dia belum paham. Nah, untuk monitoring plan-nya yang muncul dari dia, yang pertama dia akan menentukan dulu skala prioritas. Nah, itu sudah dilakukan. Lalu dia coba kemarin untuk menyusun prioritas tersebut, mana yang lebih diprioritaskan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Lalu dia akan melakukan eksekusi dan selalu monitor ke kita. Nah, memonitor ke kita itu tujuannya supaya kita juga sebagai coachernya atau coachnya itu paham apa yang sedang dia lakukan dan sudah sampai mana progresnya, dan kita bisa monitoring. Namun di tengah perjalanan nggak tahu kenapa si coach kita ini kok malah jadi ogah-ogahan begitu. Itu kemarin case-nya. Jadi sebenarnya lebih goal-nya itu karena bagaimana dia bisa mengatur pekerjaan untuk di unit bisnisnya dia, seperti itu. Oke, mungkin goal-nya udah dapet tuh, realitinya juga udah terbuka dan option-nya udah kita kasih dan option-nya juga udah ada. Mungkin masalah will-nya aja. Will-nya belum ada dari dalam dirinya sehingga komitmen orang tersebut belum bisa merealisasikan apa yang pernah diucapkan. Gitu mungkin. Will being nggak ya, Coach betul, ya? Betul. Iya. Ya ini memang Pak, namanya sesi coaching itu bukan dilihat dari keberhasilan orangnya sampai mau melakukan aksi serupa ya. Yang penting orangnya mau tergugah dan sadar Pak. Orang dari nggak sadar menjadi sadar itu udah masuk kategori keberhasilan kita Pak. Terlepas dia mau realisasikan atau terlepas orang tersebut memang mau komitmen, nggak apa-apa Pak. Yang penting kita udah bisa memunculkan potensi-potensi yang terpendam kan. Karena kadang-kadang orang punya potensi tapi potensinya terpendam nih Pak. Jadi disitulah tugas kita untuk mengcoaching orang tersebut dengan suatu pertanyaan yang memprovokasi orang tersebut. Ya minimal orang tersebut udah tergugah lah Pak hatinya. Mau merubah yang tadinya mungkin tidak bisa menjadi bisa. Atau yang memang tadinya orang itu mempunyai keinginan tapi nggak mau jalan Pak. Stuck di situ aja. Setidaknya orang itu udah tergugah, udah kategori ya keberhasilannya udah ada lah Pak. Tapi kalau sampai orang itu bisa komitmen, udah berhasil banget, bangganya bukan main. Seperti itu Pak. Siap. Terima kasih Coach. Intinya ya saya agak tertarik tadi dengan apa yang Coach sampaikan. Ya lumayan si coach-nya sadar kan begitu kan? Ya betul. Dan si coach-nya juga harus sabar gitu. Sadar dan sabar. Satu sih Pak, kalau seandainya mau coaching, intinya dari coach-nya itu harus happy Pak. Bagaimana kita mau sesi coaching-nya lancar, kalau coach-nya nggak berpikiran happy Pak. Jadi harus happy dulu si coach-nya, baru bisa meng-coaching seseorang. Karena ini masalah mood Pak. Karena kalau sebenarnya kita nggak bagus moodnya meng-coaching orang cerita, kita tambah kusut Pak. Tapi kalau seandainya kitanya udah happy dari awal, dia mau cerita yang sedih, mau cerita yang senang, udah enak aja Pak, mengalir aja Pak.
tinggal kita kunci aja goalnya apa, biar nanti di pertengahan jalan tidak berubah goal, Pak. Kalau nggak dikunci, biasanya kanan kiri Pak yang terjadi. Tadi goalnya ngomongnya sekarang B, sekarang C, saya bingung mau coachingnya seperti apa kan, makanya sesi coachingnya dikunci dari awal, goalnya sebenarnya mau ke arah mana. Oke. Baik Coach, terima kasih banyak inputnya Coach. Malam ini luar biasa ini. Oke, terima kasih Pak Henry. Terima kasih Coach. Semoga bermanfaat Pak. Terima kasih Amin, Pak amin. Henry. Pertanyaan selanjutnya ya Coach Prim dari Ibu Novita. Bagaimana kalau menti menjadi sangat tergantung pada mentor Coach? Jadi ketika mentor tersebut dipindah tugaskan ke unit lain, menti tersebut menjadi turun performance kinerjanya. Ya, jadi terima kasih Bu Novita izin menjawab. Jadi kalau misalnya kita berbicara mentor kan, mentoring ini mengajarkan orang dari yang tidak bisa menjadi bisa, atau yang dari kurang ahli menjadi ahli. Kalau seandainya pun kita mendapatkan keadaan udah kita ajarin udah bisa tapi masih bergantung gitu. Bagaimana langkah kita untuk menghadapi orang tersebut? Kita harus bisa menimbulkan rasa confidence-nya. Kan ilmunya kita udah tularin. Caranya kita udah kasih tahu, kita udah transfer knowledge semua, ilmunya udah ada, tinggal kamu percaya diri bahwa kamu sekarang sudah bisa. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa menimbulkan rasa confidence orang tersebut, ya biasanya pada umumnya orang itu maunya di mentor terus selama kita ada. Kenapa? Karena dia udah ngerasa nyaman dengan kita dan rasa percaya dirinya belum timbul. Makanya kalau misalnya kita bicara mentoring, ada kalanya kita tes apakah orang tersebut udah confidence belum, dengan kita berikan mungkin tugas-tugas baru atau memang dipindahkan tugas lain. Saat mentor itu udah selesai, kita bisa pastikan rasa confidence dalam diri orang tersebut sudah ada. Kalau seandainya udah ada, mentornya udah kelar, confidence-nya ada, mau dipindahin tugas manapun, sekalipun kita resign dari situ, kita udah nggak kerja di situ lagi, menti kita akan bisa survive. Kalau bisa dia yang menggantikan kita, kan gitu. Mungkin seperti itu, Ibu Novita. Jadi rasa confidence-nya harus ditimbulkan juga saat kita mengajarkan sesuatu kepada mentor kita, supaya orang tersebut tidak bergantung 100%. Tugas kita hanya mengajarkan sampai orang itu bisa. Setelah bisa ya kita lepas, jangan kita emong terus gitu. Jadi kita kalau dia udah bisa ya udah kita lepas secara perlahan supaya dia bisa menjadi yang terbaik. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Novita. Kalau mau ditanggapi silakan. Tadi saya sudah chat pribadi sama beliau, masih sibuk kita katanya. Oke, siap. Ya. Pak Fahru Rozi sepertinya raise hand. Dipersilakan. Sudah saya aks untuk unmute nggak, Pak? Sudah dengar ya? Sudah. Ya, terima kasih. Saya melanjutkan kasus Pak Henry. Ya, jadi Koci mandek di tengah jalan. Nah, pertanyaan saya sebetulnya kan kita tidak, goal kita sebetulnya dia berubah. Tapi kalau begitu dia nggak berubah sebetulnya. Pertanyaan saya begini, bagaimana kiat kita? Apakah ada teknik-teknik untuk memotivasi dia, atau bagaimana pendekatannya melalui NLP ini? Itu saja. Makasih. Jadi dia goal, kalau saya itu sebetulnya dia sudah mau berubah, tapi itu hanya setengah saja. Tapi sebetulnya dia harus bisa berubah. Itu. Makasih. Oke, terima kasih Pak Rozi. Jadi begini Pak, kalau seandainya kita dalam sesi coaching, mohon izin ya Pak ya, berbagi pengetahuan. Kalau seandainya dalam sesi coaching itu tidak ada kata memotivasi. Jadi kalau seandainya pun memotivasi, kita di sesi lain. Nah, kaitan dengan permasalahan yang tadi Bapak sampaikan, bahwa ada kalanya Pak, sebelum coaching itu di konseling dulu. Siapa tahu orang tersebut trauma di masa lalu. Kita nggak tahu kan Pak. Siapa tahu orang tersebut trauma di masa lalu dan dia tidak bisa move on. Jadi alangkah lebih baiknya kalau saya mau coaching, biasanya kita cari tahu dulu Pak. Kita cari tahu dulu tentang dirinya, masa lalunya seperti apa ya Pak, sebelum kita masuk
ke sesi coaching. Tapi kalau misalnya, wah kayaknya nih orang punya rasa trauma nih, wah berarti orang ini harus diobati dulu. Ibaratnya Pak, kalau misalnya kita mau jadi pelari, kita kesleo kaki kita, suruh lari tuh 500 meter, mungkin bisa, tapi kan terseok-seok Pak. Jalannya nggak, speednya nggak kenceng gitu. Dengan kita diobati terlebih dahulu, setelah kita sembuh, kita suruh lari 500 meter, pasti speed kita tinggi. Begitu juga dengan coaching Pak. Mungkin perlu digali dulu apakah punya rasa trauma di masa lalu atau tidak. Kalau kaitan dengan NLP bisa juga Pak sebagai memotivasi ya Pak ya, karena kan antara NLP dan coaching berbeda. Jadi kalau misalnya kita memotivasi di awal, kita jangan masuk sesi coaching. Pokoknya kalau misalnya kita udah masuk sesi coaching, berarti kita fokus ke masa depan dengan teknik mendengarkan dan bertanya. Mungkin seperti itu Pak Fahrul Rozi. Ya. Oke, makasih. Jadi kalau saya simpulkan, sebelumnya sebetulnya kita harus mengetahui coaching kita ini secara mendetail Pak. Ya. Betul. Bukan kita langsung coaching, tidak tahu permasalahan dia. Bukan traumatiknya masa kecil dan sebagainya. Oke, makasih. Ya, karena dalam proses coaching itu, kalau seandainya kita tidak tahu latar belakang coachingnya, kita bingung Pak ke depannya meng-coachingnya. Siapa tahu ada mental block Pak, yang tadi saya bilang kan mental block. Kalau seandainya orang itu ada mental block, kita main sesi coaching aja. Nggak mempan Pak, coachingnya nggak bakal mau tergugah. Sesi coachingnya mungkin bisa dikatakan sia-sia, karena mental blocknya masih ada. Kalau mental block urusan psikologi seseorang, kita mah nggak punya kewenangan untuk menjadi konselor kalau memang kita bukan psikolog gitu ya Pak ya. Karena kalau seandainya kita psikolog ya silakan saja. Jadi kalau seandainya memang ini bidang kita, silakan kita garap. Tapi kalau seandainya tidak, kita harus bilang ini bukan bidang kita dan silakan untuk lebih bagusnya lagi kepada psikolog. Mungkin seperti itu untuk masalah yang trauma atau konseling. Baik, terima Silakan kasih. yang lain, Bu Lita. Ya, lanjut ya Pak. Lanjut ya Coach dari Yoga Zidan dari Bandung. Ini Coach, jadi gimana sih karakter tipe X itu bisa kita rubah dengan coaching atau tidak? Atau adakah tips dan trik agar karakter manusia tipe X itu bisa berubah ke tipe Y? Gimana ya Coach? Intinya manusia itu mau memberikan yang terbaik, tergantung pembinaan kita kalau jadi HRD. Kalau kita punya karakter yang tipe X yang kurang bagus lah, yang negatif, ya tugas kita sebagai HRD untuk membina supaya orang tersebut on track lagi. Bisa juga dengan kategori reward and punishment. Tapi kalau saya lebih suka bukan reward and punishment, tapi lebih ke pembinaan. Karena kita ditugaskan membina manusia, kita seorang HRD, kita harus bisa membina manusia yang tadinya kurang bagus menjadi bagus lagi. Jadi mungkin seperti itu karakternya, apa yang harus kita rubah ya kita lihat aja apa yang salah di dalam dirinya, apa yang tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan, kita rubah sedikit-sedikit. Kita nggak bakal bisa merubah seseorang dari negatif ke positif, impossible. Mungkin bisa tapi butuh waktu. Ibaratnya kalau misalnya kita mau patahkan sapu lidi sekaligus yang ikat, susah, keras. Tapi kalau kita mau patahkan step by step, satu, lama-lama patah juga. Begitu juga dengan hati seseorang. Pendekatan emosionalnya harus bagus. Kalau pendekatan emosionalnya udah bagus, dan dia dapat chemistry-nya sama kita pembinaan lah. Kita kasih tahu, ini salah, benernya seperti ini. Mari kita jalan lagi kepada jalan yang benar. Pasti orang tersebut mau nurutin kita. Kalau seandainya memang kita bisa membina karyan kita. Mungkin seperti itu ya Pak Yoga. Kalau mau ditanggapi silakan. Sepengetahuan saya seperti itu kalau menghadapi yang seperti itu dari tipe X ke tipe Y. Berarti menggunakan pendekatan emosional ya Coach ya? Ya, betul. Namanya manusia mempunyai hati nurani, semakin didekati kelembutan, pasti orang itu juga akan luluh juga kok. Kan tujuannya baik, bukan tujuan negatif. Betul. Oke, saya lanjutkan pertanyaan dari Febri Jakarta. Menurut Coach, chemistry itu bisa dipaksa atau dibangun nggak ya? Karena kebanyakan mentor selama ini adalah bos langsung, di mana terkadang ada kasus
chemistry-nya itu tidak ada atau hambar. Oke, baik. Saya mohon izin menjawab kalau seandainya Bu Febri, kalau seandainya chemistry itu dipaksakan bisa nggak? Bisa. Tapi kan efek yang dipaksakan tidak akan berjalan lancar ke depannya. Proses mentor emang cuma seminggu, 2 minggu selesai. Pasti dia ada agenda di atas 2 bulan. Kita bisa bayangin kalau chemistry-nya nggak cocok, tapi kita paksakan, mungkin akan jalan. Kenapa? Karena disuruh bosnya masih kerja, takut gitu. Tapi dengan rasa ketakutan atau ketidakikhlasan itu yang menyebabkan transfer knowledge dari bosnya tidak diterima dengan positif, tidak diterima dengan baik, dan tidak bisa diimplementasikan mungkin ke depannya. Tapi dengan chemistry itu bisa dibangun dengan kesadaran dan keterbukaan hati, biasanya proses mentoring akan berjalan dengan lancar. Mungkin seperti itu. Silakan Pak Reksa, udah raise hand. Silakan Pak. Sudah, saya unmute. Cuma berbagi aja, Coach. Jadi kan dari yang dijelaskan Coach tadi itu memang betul ya. Jadi inti daripada coaching itu di listen. Karena tahapannya kan link to the reality, investigate the opportunity, listen as, search the outcome, talk the action, eliminate the obstacles, ya, no review ya, dia bikin plan, itu betul ya. Jadi saya hanya ini aja, sharing aja. Jadi ada suatu karyawan yang selama kerja dia tidak pernah bisa capai targetnya. Nah waktu itu kita minta untuk dipanggil, ya. Setelah dipanggil itu saya cuma tanya begini, kamu kerja sudah baik atau belum? Oh sudah baik Pak. Oh sudah baik ya. Nah, saya tanya lagi, yang mengatakan kamu kerja sudah baik itu siapa? Ya saya sendiri, Pak. Nah, kalau kamu sendiri kira-kira ngukurnya bahwa kamu baik atau tidak baik itu dari apa? Target, Pak. Nah, pencapaian target kamu bagaimana? Waktu itu sudah langsung nangis dia. Ya, saya bilang, saya tidak menyalahkan kamu. Gitu, saya tidak akan menyalahkan kamu. Cuma mari kita sama-sama cari kenapa kok hasilnya kamu masih belum bisa capai target gitu. Ya untuk bisa kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya kamu dapatkan hasil capai target kamu. Nah dia langsung menceritakan itu ya, kasusnya dia, oh saya akan bekerja begini-begini, oke ya. Lalu saya tanya lagi ya, ini yang saya bilang talk the action-nya ya. Saya tanya lagi, kira-kira kalau kamu sudah lakukan itu semua, kira-kira kamu bisa capai target nggak? Belum Pak. Ya, apalagi yang belum kira-kira? Akhirnya dia terbongkar semua. Dan akhirnya pada akhirnya terus langsung dia bikin pernyataan itu, esoknya sudah langsung bisa capai target gitu loh. Jadi memang coaching ini sangat luar biasa karena kepandian kita di dalam mengolah suatu pertanyaan untuk mengarah pada tujuan. Ya, itu yang saya pernah alami, Coach ya. Ya, sekedar berbagi rekan-rekan. Terima kasih Pak Reksa atas sharingnya. Bagus, bagus banget Pak ceritanya. Memang coaching ini di era sekarang ya Pak dibutuhkan dalam organisasi. Saya pun walaupun punya ilmu coaching gitu Pak, tapi ingin juga di-coaching, menjadi coaching. Kadang saya menjadi coach, kadang menjadi coaching gitu Pak. Jadi di sini memang seorang coach juga kadang-kadang membutuhkan coach. Saya kadang-kadang di coaching menjadi seorang coach, kadang-kadang kalau seandainya ada yang mau di coaching oleh saya menjadi seorang coach dan saya meng-coaching orang. Jadi memang coaching itu membukakan pemikiran kita Pak. Yang tadinya nggak bisa terbuka, tapi dengan sesi bertanya Pak, itu ngalir aja Pak. Intinya satu, coaching itu tidak boleh dilakukan seperti investigasi. Kalau coaching dilakukan seperti investigasi, orang bosen. Kalau seandainya seperti investigasi, orang ngerasa lagi diinvestigasi. Tapi dengan pertanyaan kita seperti ngobrol mengalir biasa, dan kita punya panduannya. Kalau seandainya kita belum menguasain, kita lihat panduan kita supaya nggak kesasar.
karena kan ada alurnya. Tapi kalau seandainya kita udah menguasain, boleh tanpa catatan. Gitu. Jangan lupa apa yang dikatakan si coach kita perlu catatkan, karena kita butuh resume nantinya untuk hasil dari sesi coaching ini. Kadang-kadang manusia ada keterbatasan ingatan. Kalau nggak dicatat, main ngomong, terus tiba-tiba pas nanti akhir sesi coaching dia lupa. Tadi ngomong apa nih, karena udah 40 menit yang lalu. Gitu. Sesi coaching maksimal 60 menit, di atas 60 menit biasanya sudah tidak efektif. Dan coaching ada coaching individu dan grup. Kalau grup diusahakan hanya berempat saja, tidak lebih dari berempat. Kenapa? Kalau lebih dari berempat biasanya fokusnya udah terpecah. Tapi kalau seandainya sesi individual, itu akan lebih baik. Karena memang lebih ini ya Pak, lebih rahasia biasanya terjaga. Tapi kalau seandainya kita berbicara sesi coaching group, biasanya dilakukan oleh per departemen untuk mencapai tujuan departemen ini seperti apa, makanya ada sesi coaching group. Kalau seandainya individual biasanya untuk kepentingan pribadi lah, goal pribadi. Mungkin seperti itu Pak Reksa, saya tambahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk sesi kali ini, sesi foto bersama ya. Jadi, silakan untuk kameranya bisa di-on cam terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu untuk on cam terlebih dahulu. Karena kita ada 2 slide, maka saya akan capture dari slide yang pertama. Untuk slide pertama, saya akan masih menunggu dulu. Masih ada, karena Ibu Novita sudah izin karena masih ada pekerja. Untuk materi, Bapak Ibu semua, sudah saya berikan pada Pak Miki, nanti Pak Miki tinggal distribusikan kepada peserta yang hadir hari ini. Materi full apa yang tadi disampaikan semuanya akan diberikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua nantinya. Amin. Oke, saya akan mulai capture ya di layar pertama, slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Slide yang kedua. Masih ada yang on cam, ada yang off cam, mohon maaf. Ya, ditunggu. Baik. Sebentar, saya tunggu sebentar. Terima kasih Pak Herman sudah on cam. Ya, yang slide yang kedua, saya akan capture 1, 2, 3. Terima kasih semua Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Jadi pada malam hari kita sudah belajar bersama dan mari kita manfaatkan potensi diri kita sendiri dan menumbuhkan potensi-potensi yang ada sehingga kita bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk bermanfaat untuk orang lain. Dari Coach Prim ada closing statement? Oke, saya ingin berbagi ilmu pengetahuan pada Bapak Ibu semua, tapi bukan saya sedang menggurui Bapak Ibu semua. Semoga ilmu yang saya transfer hari ini bisa dimanfaatkan di organisasi masing-masing. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu semua sukses di kemudian hari. Semoga Bapak Ibu semua senantiasa sehat walafiat. Selamat malam. Amin, amin. Terima kasih. Dari kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prim, mungkin penutupan dengan ada pertanyaan dari Pak Rozi ya. Itu pembicaraan bisa direkam nggak sebagai penutup acara hari ini? Ya, mau rekamannya maksudnya dikasih Pak? Ya, maksudnya rekaman. Ya, Pak Rozi mungkin bisa bicara. Mungkin maksudnya waktu coachingnya itu direkam ya? Iya. Oh. Ya, boleh Pak. Silakan aja Pak. Nanti bisa koordinasi sama Pak Miki. Itu kan kewenangan Pak Wi, Pak. Bukan. Pak Prim, maksudnya pertanyaan proses coachingnya gitu loh. Boleh direkam Pak perbicaraan kalau saya tangkap pertanyaannya. Ya. Ketika sedang coaching gitu loh. Sedang. Oh iya, oke. Ini kan kalau coaching prosesnya adalah rahasia sifatnya. Alangkah lebih baiknya proses coaching itu tidak direkam. Kenapa? Karena khawatirnya coachingnya risih, Pak. Jadi proses coaching ini juga hanya untuk kepentingan antara coach dan coachee. Jadi pada umumnya kalau kita sesi coaching ini nggak ada rekaman video atau memang rekaman suara, terkecuali kita lagi ngambil sertifikasi coaching
kita mau lulus, biasanya kita praktek harus dengan rekaman, kita upload kepada penyelenggara coachingnya. Mungkin seperti itu, Pak. Tapi kalau misalnya sesi coaching beneran, pada umumnya jarang yang pakai rekaman suara atau video. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, udah jelas ya. Mungkin jadi dengan penutupan atau jawaban dari pertanyaan ini, hari ini kita tutup ya. Seperti udah ditutup sama moderator nih. Iya, Ya. terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Malam semua. Selamat